Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2022. Perkenalkan, saya Imro'atun Mahmudah yang merupakan guru di MTS Ma'arif NU 01 Jeruk-Legi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian UKIN di MTS Ma'arif NU 01 Jeruk-Legi. Mohon kiranya saran masukan dari Bapak dosen maupun Ibu dosen agar kegiatan saya ke depan lebih baik lagi. Selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Mbak Rena Husnul Khotimah untuk bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Alia Fitriani Hadiro, Zahrotus Sakinah, Rizka berangkat. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Sakit ya. Kita doakan bersama ya, semoga Rizka segera sembuh. Besok berarti ya sudah bisa berangkat lagi ya. Sudah sembuh. Biar lebih semangat, kita akan bernyanyi lagu nasional. Semuanya siap? Siap. Semangat ya. Semangat pagi. Nah, kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri semuanya. Garuda Pancasila. Anak-anak sekalian, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita mempelajari apa minggu yang lalu? Madain dan Ma'arif disukun. Apa? Madain dan Ma'arif disukun. Sekarang aku tanya, adakah di antara kalian yang masih ingat badalayin itu apa? Saya Bu. Oh iya, Tiara, silakan. Mat artinya panjang dan lain artinya lunak. Mad artinya panjang, lain artinya lunak. Ya, bisa dicontohkan? Contohnya li illa fikul rais. Lila Quraish. Betul apa tidak? Betul. Terima kasih Tiara. Sekarang mad aridlis sukun. Siapa yang tahu mad aridlis sukun itu apa? Saya Bu. Oh ya, Aurel Asih. Silakan Aurel Asih. Mad aridlis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan matobi bertemu huruf hidup yang dibaca huruf wakof balik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Sekarang setelah tahu definisinya, Bu Guru kepingin tahu cara membacanya. Siapa yang tahu cara membacanya? Oh ya, Anindita. Silakan Anindita. Dibaca berapa alif atau berapa harokat? Bisa dibaca satu alif dua harokat
2 alif 4 harakat, 3 alif 6 harakat. Iya. Jadi mad lain dan mad alif sukun bisa dibaca 1 alif, bisa dibaca 2 alif, dan bisa dibaca 3 alif ya. Jadi ada 3 pilihan. Selanjutnya anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 261. Ada yang hafal surat Al-Baqarah? Belum ada yang hafal. Al-Baqarah itu panjang ya, belum ada yang hafal. Kita akan mempelajari ayat 261 tentang infak di jalan Allah. Sebelum kita masuk pada materi, di antara kalian ada yang tahu tidak infak itu apa? Oh ya, Funi, silahkan. Infak itu apa, Mbak Funi? Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Ya, terima kasih Mbak Funi. Selanjutnya dalam pembelajaran ini, ya, setelah nantinya kalian mempelajari tentang infak di jalan Allah, diharapkan kita akan menjadi manusia-manusia yang sadar bahwa infak adalah hal yang memang penting bagi kita umat Islam. Ya. Sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan ini, kalian perlu tahu terlebih dahulu KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan di layar agar kalian tahu KI kegiatan pembelajaran kita hari ini. KI-nya yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ibu lanjutkan sekarang KD dan IPK-nya. Kompetensi dasarnya menganalisis isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 tentang infak di jalan Allah. IPK-nya 1. Membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, menjelaskan pengertian infak. Yang ketiga, menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah tentang infak di jalan Allah. Yang keempat, menganalisis isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 tentang infak di jalan Allah. Yang kelima, menyimpulkan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261. Ibu lanjutkan ke KD 4.2. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-Baqarah ayat 261. IPK-nya yang pertama, mempraktikkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 261 beserta terjemahannya. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Sekarang tujuan pembelajaran ini yang pertama, melalui mengamati dan membaca, kalian diharapkan nanti bisa membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua, setelah mengamati video, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan pengertian infak di jalan Allah. Kalian dapat menyimpulkan isi kandungan surat
261. Selanjutnya diharapkan setelah kalian membaca berulang-ulang, diharapkan kalian dapat mempraktekkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 261 dengan fasih dan percaya diri. Nah, yang terakhir diharapkan kalian dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Baqarah ayat 261 beserta terjemahannya. Selanjutnya anak-anak sekalian, biar kalian tidak capek, kalian juga harus tahu bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti akan diawali pada kegiatan mengamati terlebih dahulu. Nanti Bu Guru akan berikan gambar untuk diamati, kemudian kalian menganalisis gambar. Dan selanjutnya menyelesaikan persoalan secara diskusi. Jadi awalnya kita akan mengamati terlebih dahulu, kemudian akan berdiskusi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan satu masalah. Kemudian hasil diskusi nanti kalian presentasikan, ya. Setelah presentasi nanti akan Ibu evaluasi, ya. Itu kegiatan kita, ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih semangat, Guru akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap. Siap untuk mengawali pembelajaran? Siap. Semuanya sudah siap? Aturannya perhatikan, ya. Aturannya perhatikan. Dalam ice breaking ini, ya, nanti ketika Guru katakan gajah, berarti kalian besar. Kalau Guru katakan semut, berarti kalian seperti ini. Kemudian sogir boleh, small boleh, atau kecil. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, ya. Gajah semut, gajah semut, gajah Tiara. Oke, gajah semut, semut. Kecil. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sekarang akan masuk pada kegiatan inti. Silahkan Bu Guru minta bukunya dikeluarkan, ya, disiapkan. Kita akan belajar berbagi infak dan sodako dengan ikhlas. Khususnya kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 261. Kalian coba lihat di layar. Ya, perhatikan semuanya di layar. Kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, kita awali dengan membaca terlebih dahulu. Coba Mbak Iza bacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya setelah Mbak Rena membacakan surat Al-Baqarah ayat 261, sekarang coba di antara kalian Guru minta untuk bisa maju untuk menunjukkan buku bacaan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Coba yang pertama Guru minta Mbak Hanino kita untuk bisa maju, tunjukkan di mana bacaan tajwidnya. Jangan tahu di mana. Di mana Mbak? Yang mana? Bacaan apa? Mad arid lis. Betul apa tidak? Betul.
tobini. Ada lagi? Mana lagi? Bacaan apa? Iqlab. Betul sekali. Terima kasih. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini salah satunya yang nanti akan kalian diskusikan ya, secara berkelompok ya. Sekarang Ibu minta pada masing-masing perwakilan kelompok untuk bisa maju dulu. Ini ya, untuk bisa maju. Ibu hitung 1, 2, 3. Silakan perwakilan kelompok untuk bisa maju. Ya. Ibu tentukan untuk kelompoknya. Silakan. Sudah, yang pertama Uti apel. Jeruk. Strawberry. Oke. Sekarang silakan kalian berkelompok ya. Ada 4 kelompok, berarti masing-masing kelompok bisa 4 orang. Silakan untuk bisa langsung berkelompok. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalian bisa browsing atau bisa mencari di buku cetak ataupun di modul ya. Dan pengetahuan kalian berdasarkan wawasan kalian. Silakan bisa ditambahkan seluas-luasnya. Bagaimana agar kalian bisa menganalisa menganalisa gambar tersebut. Sudah selesai semua berkelompoknya? Sudah. Sudah ada hasilnya? Sudah. Kalian sudah menganalisis, sudah menyelesaikan persoalan yang ada di lembar kerja kalian ya. Sekarang tinggal presentasi ya. Coba kelompok strawberry untuk bisa maju terlebih dahulu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok untuk bisa maju. Kelompok yang lain untuk bisa memahami, untuk bisa mendengar dan bisa memberikan pertanyaan jika memang nanti ada hal-hal yang belum jelas. Untuk kelompok strawberry, coba kalian perhatikan di layar. Untuk kelompok strawberry, ya, yang dianalisa adalah gambar yang ada di layar, ya, yang ada di layar. Silakan untuk bisa menyampaikan kelompok strawberry hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok strawberry akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar tersebut menunjukkan anak-anak yang sedang mempraktekkan infak sesuai dengan ajaran Islam. Yang
yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 serta tidak menjadikan kamu miskin. Nomor 2, berbuat baik kepada sesama adalah ajaran universal yang hampir semua manusia dalam semua lingkungan masyarakat dianjurkan melakukannya, terutama empat orang muslim. Atau orang muslim, berbuat baik merupakan salah satu bentuk ibadah dan wujud akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Di dalam Al-Quran banyak penjelasan tentang Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada makhluk-makhluknya. Dalam surat Al-An'am ayat 160 dijelaskan bahwa Allah akan membalas amal baik 10 kali lipat, sementara amal buruk akan dibalas setimpal. Hal itu menegaskan bahwa Allah Maha Pemurah dan Allah tidak akan merugikan siapapun. Perilaku yang membuat amal baik jadi sia-sia. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Nomor 4, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang berbuat kebaikan setelah melewati cobaan yang diberikan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silakan. Kenapa sedekah tidak menjadikan seseorang miskin? Kenapa sedekah tidak menjadikan seseorang miskin, Mbak Rena? Karena dengan bersedekah maka seseorang akan bertambah keberkahannya, jadi dia tidak akan menjadi miskin. Jelas, Mbak Ukti? Jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak? Atau ada yang mau memberikan masukan pada kelompok strawberry? Tidak. Berarti sudah cukup, Mbak Rena, ya. Tidak ada yang memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Setelah kalian berdiskusi, Guru lihat hasil diskusi kalian masih banyak yang perlu untuk ditambahkan. Dalam menganalisis gambar, masih banyak di antara kalian yang masih belum dikaitkan dengan pengetahuan kalian. Ya, kalian bisa mengaitkan dengan pengetahuan kalian dari kalian browsing, dari kalian membaca buku, membaca majalah, atau mungkin kalian membaca cerita tentang infak. Itu akan menjadikan analisis gambar kalian itu lebih baik lagi, ya. Ini jika nanti pada pertemuan yang akan datang ada diskusi lagi agar kalian lebih baik lagi dalam mengerjakannya. Siap apa tidak? Siap. Untuk memperkuat pengetahuan kalian terkait surat Al-Baqarah ayat 261, coba kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Sudahkah kamu berinfak dan bersedekah hari ini? Infak dan sedekah merupakan salah satu amalan dalam Islam yang mempunyai pahala sangat besar. Nah, teman-teman tahu tidak makna dari infak dan sedekah? Yuk kita simak. Makna infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam. Contohnya menyisihkan uang di kotak amal di masjid, di rumah makan, atau di kotak amal mana saja yang kita. Sedangkan makna sedekah adalah pemberian barang atau jasa yang bersifat materi atau non-materi dengan ikhlas semata-mata karena mengharap ridho Allah. Seperti misalnya saudara kita yang terkena musibah memberikan sejumlah uang kepada pengemis di jalanan, bahkan hanya melemparkan senyuman kepada orang lain saat bertemu, itu pun termasuk sedekah. Maka gunakanlah sebagian hartamu untuk bersedekah. Jika diibaratkan dengan tanaman padi, setiap menanam satu tanaman maka akan menghasilkan beras dengan jumlah yang berlipat ganda. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan
hartamu, karena Allah akan melipat gandakan pahalamu. Jadi, hikmah yang dapat dipetik dari infak dan sedekah adalah infak dan sedekah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati kita tentram dan damai. Hikmah yang lainnya adalah Allah akan menambah rezeki dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sangat jelas ya. Setelah kalian melihat video yang tadi Ibu tampilkan, sudah sangat jelas bahwa yang namanya infak itu pahalanya itu akan dilipat gandakan. Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, dia tidak akan menjadi miskin, malah akan bertambah keberkahannya. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk ke kegiatan penutup. Yang pertama, kita akan mengambil kesimpulan terlebih dahulu secara bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini tentang apa, anak-anak? Infak di jalan Allah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat berapa? 261. Ayat 261. Infak berasal dari kata apa tadi? Anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan, yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang guru tanya, ya, isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, dapat disimpulkan. Surat Al-Baqarah 261 tentang apa? Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikannya di dunia dan akhirat. Sekarang dibaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 261. Jangan lupa basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul alim. Anak sekalian sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya sekarang kita masuk pada kegiatan evaluasi. Guru akan mengukur biar guru tahu sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap materi pada hari ini. Silahkan untuk buku cetak maupun literatur yang lain bisa kalian tutup. Al-Quran juga ditutup. Jadi kita akan masuk pada kegiatan evaluasi terlebih dahulu. Ini guru bagikan soal, kalian mengerjakan soal ini. Silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, kita minta Kak Rahma dan Mbak Aurel untuk bisa menarik jawaban teman. Silakan dibawa ke depan.
kerjakan, walaupun di antara kalian itu masih banyak yang belum mengerjakan secara maksimal ya. Banyak di antara kalian yang isinya masih belum lengkap ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal evaluasi, seharusnya kalian kerjakan dengan maksimal ya, diusahakan diisi semua sesuai dengan kemampuan kalian dalam proses pembelajaran ini ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian kuatkan lagi, perlu kalian pelajari lagi ya. Dalam hal pembacanya, masih banyak di antara kalian yang memang belum fasih dalam membaca surat Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Tapi pada pertemuan yang akan datang, guru akan minta kalian untuk menghafal ayatnya beserta terjemahannya ya. Jadi kalian kalau pengen hafal berarti harus berusaha membaca secara berulang-ulang sehingga kalian bisa mudah menghafal ya. Sekarang kita masuk pada ice breaking dulu biar kalian tidak capek ya, biar tidak terlalu jenuh. Ice breaking terlebih dahulu, coba perhatikan. Kita akan ice breaking, ikuti apa yang dikatakan Bu Im. Bisa dipahami? Berarti diikuti apa yang dikatakan oleh Bu Im. Kita langsung mulai. Konsentrasi terlebih dahulu ya. Konsentrasi dimulai. Kerbau sapi. Buku tas. Sepatu, kaos kaki. Mbak Rahma, ada berapa pulpenmu? Sini, dia sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak sekalian, kalian di masa yang masih belia ini, di masa kalian seharusnya harus belajar secara maksimal. Jangan males belajar karena yang namanya belajar hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana dalam hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimin. Jadi kecerdasan kalian baik secara sosial maupun secara spiritual itu seimbang ya. Karena di abad modern sekarang ini kalian itu harus memiliki kemampuan dua itu. Bukan seseorang yang pandai sekali, tapi seseorang yang memang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain, sehingga bisa menyelesaikan suatu persoalan. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini ada yang ditanyakan tidak? Coba silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan kita hari ini, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dilanjut doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar, semoga kita bertemu di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ukin saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.